Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan memberi tutorial cara menyeting router mikrotik ya, yaitu menyeting routing statik menggunakan 4 router. Oke, jadi ini untuk topologinya ya. Nah, kita akan ini PC 1, ini PC 2, ini PC 3, dan ini PC 4 ya. Nah, ini untuk IP-nya, ini sudah saya kasih IP di semua komputer 1 ya, itu IP untuk komputer 1, ini gateway-nya, ini untuk header 2 ya. Nah, dan ini untuk IP header 1. Header satunya ini router 2 ya, ini untuk router 3, dan ini untuk router 4. Oke, dan seterusnya ya. Nah, ini untuk IP-nya, urutan IP-nya, address-nya router 1. Nah, dan tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke settingannya. Nah, kita sudah berada di settingan router 1 ya. Oke, sini sudah saya namain router 1. Untuk cara namanya, menambahkan nama, kalian masuk ke sistem, lalu ke identify ya. Sini kalian kasih nama, saya kasih nama R1 ya, router 1. Nah, sudah ya. Setelah itu kalian kasih IP ya di router 1-nya, IP address, dan tambahkan saja untuk IP-nya. Nah, di sini saya akan menambahkan yang dari topologi ya, untuk header 1-nya. Nah, ini untuk header 1 92.168.10.1 ya. Harusnya pakai /24. Kita tambahkan langsung di sini ya. 192.168.10.24 ya. Nah, ini untuk yang ini. Oh, sorry ya, harusnya 10 bukan 1. Play, oke. Ya, lalu kita akan tambahkan yang untuk header 2-nya ya, interface header 2-nya. Ini untuk IP-nya. Kita akan tambahkan langsung di inbox-nya. Jadi ini untuk IP-nya ya, yang di header 2. Play dan oke ya. Setelah itu kita aktifkan Romon agar nanti ketika berjauhan dengan router yang lain kita bisa menekan pintu Romon ini untuk menyeting di satu komputer ya. Jadi tidak perlu pindah gedung 1 ke gedung 2. Kita cukup mengaktifkan ini saja ya. Nanti saya akan contohkan cara menggunakannya. Kita akan masuk ke router 2 ya. Yang router 2 ini kita akan setting. Kita langsung masuk saja ke router 2. Kita akan tambahkan IP di router 2. Kita akan ganti nama dulu ya, kasih nama dulu router 2 R2 ya. Tambahkan IP address. Kita akan tambahkan IP sesuai topologi yang tadi ya, topologi yang di sini. Nah, ini untuk urutan IP-nya.
untuk yang ini masih satu jaringan dengan router satu. Untuk yang ke header satunya akan tambahkan ya. Nah, sudah. Lalu kita akan tambahkan IP yang lainnya untuk interface. Untuk header 2 ya. Kita akan tambahkan lagi dikarenakan ini router tengah ya, untuk menyambungkan lagi ke router selanjutnya. Jadi kita tambah di header 3, di interface header 3 ya. Nah, yang untuk ke router selanjutnya sama masih satu jaringan nanti. Untuk di header 1 router 4 kita akan tambahkan oke, sudah ya. Lalu kita akan aktifkan Fituromon ya, agar terhubung dengan router yang tadi dan yang lainnya nanti, agar enak nyeting lah ya. Ini saya contohkan. Oke, kita langsung saja masuk ke router 3. Nah, ini saya sudah berada di router 3 ya. Kita akan kasih nama dulu agar nanti tidak pusing untuk membedakannya. Tambahkan IP, tambahkan sesuai topologi ya. Karena kan router 3 ini masih sama kayak router 2, router tengah ya. Pasti ada 3 interface yang digunakan agar bisa terhubung satu sama lain. Kita akan tambahkan ya untuk IP-nya. Untuk di header 1 kita akan tambahkan untuk interface header 2-nya ya. Setelah semua selesai untuk menambahkan IP router 3 nya, sudah ya, udah sama. Kita langsung masuk saja untuk ke router 4 nya. Nah, ini untuk di router 4 kita tambahkan IP dulu ya. Karena kan router 4 nih sama kayak router 1, router ujung ke ujung ya. Jadi cuma menggunakan 2 interface saja untuk menerima dan mengirim. Tidak seperti router 2 dan 3 ya. Kita langsung saya tambahkan IP sesuai topologi. Header 1-nya sudah, sekarang kita tambahkan untuk header 2.
B1 oke, sudah ya. Kita akan aktifkan ROM seperti router-router yang lain agar terhubung satu sama lain ya. Oke, setelah semua sudah dikasih IP, semua router dikasih IP, kita tinggal menyeting IP route-nya ya. Kita akan merouting statik setelah semua sudah dikasih IP. Kita langsung masuk saja ke router 1 ya. Kita akan hapus dulu karena saya nanti akan buat contohkan fungsi ROM. Oke, jadi kita akan menyeting routing statik di router 1 dahulu. Nah, untuk caranya kalian masuk ke menu IP, lalu pilih protokol routes ya. Nah, di sini kalian tambahkan IP network router-router lain dan komputer yang lain ya, yang tidak ada di sini. Sesuai topologi tadi ya. Nah, kalau untuk yang ini, nah yang ini ya sudah ada. Jadi otomatis ada di sini. Lalu kita akan tambahkan yang belum ada di sini, yang sesuai topologi tadi. Oke. Nah, yang sesuai topologi ini ya. Nah, yang ini yang belum ada di router 1. Ini kita akan tambahkan semua agar terhubung routing ya. Yang dua ya, ke networknya, kita sekarang akan tambahkan ya. Untuk gateway-nya dikarenakan ke router 2 atau ke PC 2 lewat sini ya. Berarti ini untuk gateway menuju router 2 dan router-router selanjutnya dan PC-PC selanjutnya ya. Ini untuk routernya, untuk IP-nya. Kita akan tambahkan di gateway ini. Nah, sudah terbaca ya. Trace cable header 1 masuk dari header 1 ya. Kita akan tambahkan IP network yang lain, jaringan lain yang 20 ya. Kita akan coba yang 20 ya. Sudah 3. Ini masih satu jaringan ya dengan header 1 yang selanjutnya. Kita akan tambahkan saja di sini. IP networknya. Nah, untuk gateway masih sama ya, dikarenakan keluarnya dari sini, yang dari router 1. Nah, ini keluar di sini, kalau ke sini masuk lewat sini ya, lewat IP ya. Kita akan tambahkan saja.
sudah terbaca ya, masuk di header 1 atau keluar ya. Nah, ini untuk yang lain, untuk komputer 3 dan router 3. Kita akan tambahkan gateway-nya masih sama ya yang barusan, karena dikeluarkannya lewat IP yang ini. Kita langsung tambahkan saja ya. Sesuai topologi ini. IP network yang belum masuk. Untuk gateway masih sama, sudah terbaca. Kita akan tambahkan lagi. Nah, ini yang terakhir, yang jaringan ini ya, IP networknya yang keempat. Gateway tetap sama. Sudah terbaca ya. Oke, untuk settingan router 1 ini sudah selesai. Untuk routing statik ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke router selanjutnya, karena kan settingan router 1 sudah selesai. Nah, jadi ini saya akan menciptakan fungsi Romon ya. Fungsi Romon ketika kita berbeda gedung, router jauh, tinggal aktifkan Romon setiap router, nanti jadi terhubung satu sama lain. Nah, ini sudah terbaca. Router 2, router 4, untuk router 3 berarti saya belum aktifkan tadi, lupa, nantilah saya aktifkan. Oke, kita langsung konekkan saja. Nah, oke ya, jadi ini saya sudah masuk di router 2. Kita akan langsung saja ke IP routes ya. Sini kita akan tambahkan jaringan yang belum ada di sini juga, seperti yang tadi. Nah, yang 1 10, yang 3 30 4, nah gitu misalnya, karena itu belum ada di router 2. Kita akan masukkannya. Sorry ya. Nah, ini untuk gateway. Untuk menuju dari router 2 menuju 3 ya, lewat ini yang IP. Nah, yang ini ya, kita akan masukkan saja langsung ke router 3. Nah, sudah terbaca ya, ini harusnya. Kita akan tambahkan lagi yang lainnya yang belum ada di router 2 ya, agar bisa merouting ya, terhubung
router lainnya. Nah, untuk ini gateway-nya menggunakan yang ini untuk ke yang satu dari 2 ke 1. Nah, lewat sini ya untuk gateway. Akan tambahkan lagi. Untuk gateway-nya kita akan menggunakan yang ini ya, agar bisa terhubung ke situ melewati gerbangnya. Gateway sudah terbaca ya. Oke, kita lalu akan masukkan lagi yang lainnya. Nah, yang 4 ya. Gateway masih sama. Kayak yang barusan ya, karena masih melewati jalan itu, gerbangnya masih sama untuk jalan masuk atau keluarnya. Oke, sudah ya. Ini sudah semua untuk settingan router 2 karena sudah ada semua di sini. Settingan router 2 cukup segitu aja. Lalu kita akan lanjut ke router selanjutnya ya. Nah, oke ya. Jadi saya sudah berada di router ketiga. Di sini kita akan menambahkan IP network yang belum ada di router 3 ya, agar bisa terhubung ke router-router lain. Nah, di sini ini cuman segini ya yang otomatisnya DAC. Kita akan tambahkan yang lainnya yang belum ada di situ ya. Nah, ini satu dulu. Untuk gateway yang router 3 ke 1 lewat sini ya. Nah, di sini kita akan tambahkan di winbox-nya. Nah, di sini kita masukkan saja. Sudah terbaca ya. Kita akan tambahkan yang lainnya. Ini udah 1 2 belum 2 ya, 1 3. Kita akan menambahkan yang lainnya. Kita 92 168 tik 2 tik 0 untuk IP network router 2 dan komputer 2 ya. Untuk gateway masih sama seperti ke yang router 1 yang menuju ke router 1 atau yang barusan lewat sini ya. Tambahkan saya di sini. Nah, sudah terbaca dari
keluarnya fader 1. Kita akan tambahkan lagi, ini sudah 1 2 3 20 30. Kita akan tambahkan lagi yang 10-nya. Baiklah, sudah terbaca ya untuk yang 10. Kita akan coba temukan lagi yang lain, yang 4. Untuk gateway keempat berbeda dengan yang barusan karena 4 sebelah kanannya. Berarti kita ngambil dari sini itu yang ini nih buat gateway-nya, buat gerbang menuju router 4 dan komputer 4. Oke ya, kita langsung tambahkan saja. Nah, sudah terbaca. Nah, ini sudah semua ya, sudah semua untuk settingan router ketiganya. Kita akan masuk lagi ke router keempat ya, menggunakan ROM mode. Oh sorry ya, berarti tadi untuk router ketiga belum kita aktifkan ROM mode-nya, jadi tidak bisa terhubung ke router-router lain. Kita akan coba aktifkan dulu ROM mode router ketiga ya, untuk mencontohkan. Sudah ya, kita coba. Nah, sudah bisa. Sini, nah sudah terbaca ya, 1 2 4. Kita akan masuk ke router keempat ya. Nah, saya sudah berada di router keempat. Langsung saja ya, karena kan router 4 ini sama kayak router 1, router ujung-ujungnya, jadi DC nya cuma 2 untuk yang mengirim dan menerima saja. Sini AS nya, aktif statiknya pasti kita harus menambahkan cukup banyak ya, sekitar 5. Kita langsung tambahkan saja. Untuk yang pertama kita tambahkan 1 dulu. Untuk gateway menuju router 1 ya, kita pasti melewati yang 30.1 ya. Untuk ke belakang ke sini semua router. Kita langsung tambahkan saja ya. Oke, sudah terbaca. Kita akan menambahkan yang 2, yang network 2. Gateway masih sama karena lewat situ, sudah terbaca. Karena dikarenakan ini router paling ujung, pasti gateway semuanya pasti akan sama ya, ke belakang. Kita akan mendapatkan 3 ya, pasti sama, pasti menggunakan yang ini karena kan ini router paling ujung, pasti kita harus melewati jalur itu untuk gateway atau gerbangnya ya, gerbang menuju ke router lain. Sudah terbaca. Kita akan tambahkan lagi yang lainnya, yang kita akan coba yang berapa ya, mohon maaf ya. Kita
bahkan terbayang 20. Untuk gateway masih sama, menggunakan 30.1 ya. Sudah terbaca, kita tinggal menambahkan yang 10, yang 192 ini, maaf ya. Saya lupa prefixnya barusan. Ini tinggal menambahkan yang 10. Untuk gateway masih sama ya. Nah, ketika sudah semua ini router 4 sudah selesai, kita akan coba tes ping ya, atau cek terhubung tidaknya ke router lain. Nah, di sini di topologinya, di tiap komputer kalian harus menambahkan IP ya. Menambahkan IP untuk router pertama ini. Nah, untuk IP kalian tambahkan ini. Kalau saya IP-nya ini yang ke PC laptop komputernya ya. Kalau di Penetlab, cara menambahkan IP-nya gini. IP, kita masukkan IP-nya ya, buat komputer. Nah, ini untuk gateway-nya. Gateway atau yang berada di interface header 2 di router 1 ya. Gateway untuk menuju keluar atau mengirim. Nah, udah ya. Kalau di komputer PC atau laptop itu menambahkan. Nah, oke, kita akan coba ini yang ke router 2 ke komputer 2 ya. Nah, sudah berhasil ya, sudah TTL ini. Kita akan coba ke komputer selanjutnya, ke komputer 3. Nah, sudah ya, sudah terhubung. Kita akan coba ke yang 4. Nah, sudah TTL ya teman-teman. Oke ya, cukup sekian tutorial dari kami ya. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan ya, karena masih pemula dan ngomong pun masih belepotan ya. Untuk hasil rekaman suara dikarenakan di pinggir jalan, jadi banyak suara mobil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.